Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam nikmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali perjumpaan jarak jauh kita pada kali ini, Reza insya Allah akan menyampaikan pelajaran tahsin tahfiz di kelas 6 MIA Taqwa 28. Insya Allah kita akan mempelajari masih pada surat Abasa ya. Sekarang Pak Reza share screen terlebih dahulu, PowerPoint-nya, slide-nya. Ini kita masuk ya di slide yang pertama ini. Pelajaran tahsin tahfiz, kita masih membahas surat Abasa yang pada kali ini adalah surat Abasa ayat yang ke-15 sampai ayat ke-21. Ya. Silakan kalian terlebih dahulu buka juzamanya surat Abasa. Ya, perhatikan di ayat ke-15 sampai ayat 21. Mari saja sebelum kita mulai pembahasan pada hari ini kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon perhatiannya, jangan sampai kalian tidak fokus ya. Perhatikan dengan baik, serius ya. Tapi tidak perlu tegang, santai saja. Oke, ini adalah surat Abasa. Surat Abasa kemarin kita sudah sampai ayat yang ke-14. Yuk kita baca terlebih dahulu sampai ayat yang ke-14. Kita baca terlebih dahulu ta'awudz. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan yang terkutuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istawna فآتَنَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى وَأَمَّا مَا جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. Nah, sampai situ dulu ya. Nanti kita akan bahas yang selanjutnya yaitu ayat yang ke-15. Perhatikan ayat yang ke-15. Ya, ini ayat yang ke-15 sampai ayat ke-21. Tetap semangat ya dan fokus. Perhatikan ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga nih. Bi aidi safarah. Ya, di sini ada panjang. Kasroh, depan ada ya sukun. Bi aidi safarah. Bi aidi safarah. Ya. Ai di sini ada mad lain ya atau mad lain karena ada ya sukun sebelumnya itu harakat fathah ya.
Itu ayat yang ke-15. Safaroh tamarbutoh dibaca ya kalau disukunkan, diwakafkan. Selanjutnya ayat yang ke-16. Kiramin bararah. Kiramin bararah. Ya, di sini tanwin ya. Ada kasrah tain. Lihat di juz sama kalian tuh kasrah tain. Nah, di situ diberi tanda mim. Maksudnya apa? Karena depannya ada ba. Jadi kalau ada tanwin bertemu dengan ba, maka itu menjadi dibacanya dibalik ya. Dibalik. Jadi iklab gitu. Ya. Hurufnya satu aja, ba ini. Tanwin bertemu dengan ba atau nun sukun bertemu dengan ba. Iklab dibacanya dibalik apa? Harusnya kan nun. Kiromin baroroh. Jadi itu kiromim baroroh. Nah, seperti itu ya. Itu iklab. K-nya ya diperhalus lagi. Ki ya. Ki. Kiromim. Ki sama ki beda ya. Diperhalus lagi. Dibaguskan kembali ya. Itu ayat yang ke-16. Selanjutnya ayat yang ke-17. Qutilal insanu ma akfarah. Baca ulang kembali ya. Qutilal insanu ma akfarah. Ku bukan ku tapi ku. Lebih di tenggorokan ya. Qutilal ikhfa di situ, ikhfa hakiki. Insanu ma di situ ada mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i ini dua harokat ini bertemu dengan hamzah di lain kata ya, kata pertama ma, yang kedua akfarah. Ma akfarah, ma akfarah ya, 2, 4 atau 5. Selanjutnya di ayat yang ke-18. Perhatikan. Min ayyi syai'in khalaqah. Min ayyi syai'in khalaqah. Min di sini harus jelas karena ini adalah izhar, hukum izhar nun sukun bertemu dengan hamzah. Ya, ini hamzah. Kenapa ini hamzah bukan alif? Karena ini berharokat. Kalau tidak berharokat seperti ini, ya, ini adalah alif. Kiro ini alif. Tapi kalau berharokat, walaupun tidak ada topi seperti ini nih, ya, tidak ada lambang hamzah seperti ini, hamzah jongkok nih, maka itu tetap adalah hamzah. Ya, yang penting alifnya berharokat, maka disebutnya hamzah. Baik, seorang kembali ayat 18. Min ayyi syai'in khalaqah. Sya di sini hati-hati ya, yang belum bisa membedakan sa, sya, fa atau sa ya, harus dilatih kembali. Di sini pun ada izhar lagi ya, ada tanwin bertemu dengan kha. Ya. Min syai'in khalaqah. Kalau min ayyi syai'in khalaqah salah ya, karena kha termasuk huruf yang jelas, huruf izhar ya. Bisa kalian pelajari kembali huruf izhar itu ya, ada 6 ya. Kalau kalian di pengajian sudah dipelajari mungkin ya, huruf izhar ada 6. Kalian bisa buka kembali, pelajari kembali ya. Itu ayat yang ke-18. Kita masuk ke ayat yang ke-19. Perhatikan ya, fokus, tetap semangat. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Bisa ulang kembali. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Di situ ada qalqalah. Yang mana qalqalahnya? Huruf apa qalqalahnya? Nah, itu dia huruf to ya. Min nut. Tapi di sini tengah-tengah ya. Berarti qalqalah apa? Ada 2 ya, terbagi menjadi 2. Qalqalah sughra
Qalqalah kubro. Nah, kalau di tengah-tengah kalimat, tengah-tengah kata, itu adalah qalqalah sugro. Ya, ulang kembali ya, ayat yang ke-19. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Ya, jadi harus ada pantulannya. Ya, jangan min nutfatin kurang ya, harus lebih memantul karena sifat qalqalah itu harus dibantulkan ya. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Itu ya, 19. Faqaddarah, di situ ada yang ditekan. Huruf apakah yang ditekan? Ya, itu huruf dal ya. Kalau tadi sebelumnya min itu ya ditekan juga, tapi itu izgham ya. Idgham dimasukkan karena ada nun sukun ini bertemu dengan nun ya. Idgham biguna ya, idgham biguna, nun sukun bertemu dengan nun dimasukkan ya, jadi ditekan. Min nut. Nah, ini khalaqatin izhar juga, kha ya bertemunya, tanwin bertemu dengan kha. Ini ada, kalau ada tanda waw kecil sini berarti ini matsilah ya. Matsilah ada dua, matsilah qasirah, ada matsilah tawilah. Kalau tawilah biasanya tuh agak panjang, ada benderanya di atas itu kalau ditandai. Nah, kalau ini matsilah qasirah, kalau tawilah lebih panjang misalnya. Khalaqahu faqaddara. Di sini juga ada nih. Ya, di sebelum juga pun ada ya, tapi ini kan di waqaf ya, jadi tidak dibaca. Tapi kalau dibaca disambung, maksudnya ayat sebelumnya nih ya, min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddara. Ya, kalau disambung ini akan menjadi matsilah ya, matsilah qasirah. Disambung. Ya, ini pun sama nih ya, kalau ini tengah sih. Nah, kalau yang terakhir kan bisa diwakafkan, bisa disambung juga ya. Itu. Jadi ini faqaddara, hati-hati situ ada tasydid ya, jadi harus ditekan. Jadi jangan sembarangan kalau baca ya. Hati-hati, harus tepat. Ya, kalau salah ya diulang kembali. Jangan langsung bablas saja ya. Harus tahu kesalahan bacaan yang kita baca. Ya, harus diperhatikan. Itu ya. Sekarang kita ke ayat yang ke-20. Semangat dan tetap fokus. Tsumma sabila yassara. Bisa ulang kembali. Tsumma sabila yassara. Nah, summa di sini ya, sa-nya hati-hati di ujung lidah ya. Tidak seperti sa biasa, tapi dia di ujung lidah ya. Lidah dijulurkan sedikit ke gigi ya. Lalu sa, su ya. Summa ya. Ada apa nih? Gunnah. Ya, gunnah itu ada nun bertasydid atau mim bertasydid. Ya, kalau ada nun bertasydid atau mim bertasydid ya. Seperti ini contohnya. Itu adalah gunnah. Tsumma ya, tsummas. Nah, ini ada alif lam tapi di sini sa, jadi alif lam syamsiyah. Hati-hati, jadi harus dimasukkan langsung. Tsummas sabila yassara. Yassara. Nah, di sini juga ada tasydid lagi, harus ditekan ya. Itu ya, jadi harus perhatikan ya. Sebelum kalian menghafal ayat ya atau surat Abasa ini ya, kalian perlu perhatikan terlebih dahulu tanda-tandanya, tajwidnya ya, hurufnya, makharijul hurufnya ya. Perhatikan kembali, pelajari kembali ya. Ulang kembali ya. Tsummas sabila yassara. Itu ya, ayat yang ke-20. Sekarang kita ke ayat yang ke-21 nih.
Perhatikan dengan baik. Thumma amatahu fa'aqbarah. Fa'aqbarah. Nah, kalau misalkan ada yang bertanya, Pak, ini lama menekannya itu sekitar berapa lama? Ya, minimal 2 harokat. Ya, thumma itu udah cukup. Thumma udah cukup segitu. Kalau thumma ama, nah kalau seperti itu kurang dan tidak cukup seperti itu, karena harus ditekan. Jadi lamanya sampai mana nih? 2 harokat saja, cukup 2 harokat ditekannya. Thumma amatahu fa'aqbarah. Thumma amatahu fa'aqbarah. Ya. Kalau bacanya santai kita enak ya dengernya. Ya, jadi harus tartil gitu bacanya. Sesuai tajwid, makharijul huruf, ya, tahsinnya tepat ya. Nah, itu saja ya sampai ayat 20. Nah, sekarang kita coba ulang dari ayat 15 ya, kita baca bareng-bareng sampai ayat yang ke 21. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi aidi safarah kiramin bararah. Qutilal insanu ma akfarah. Min ayyi syai'in khalaqah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Thumma as-sabila yassarah. Thumma amatahu fa'aqbarah. Sudah. Kalau misalnya waktunya tepat ya dan memungkinkan, Pak Izo mau coba kalian baca gitu ya, salah satu dari kalian baca. Coba ya kita tes, ini masih ada waktu banyak atau tidak nih ya. Kita cek sini. Mungkin siapa ya? Coba coba Emir, silahkan dibaca. Emir bisa di-unmute ya, Bapak coba unmute ya. Yuk silahkan Emir dibaca dari ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bi aidi safarah kiramim bararah. Qutilal insanu ma akfarah. Min ayyi syai'in khalaqah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Tsumma as-sabila yassarah. Tsumma amatahu fa'aqbarah. Ya. Shadaqallahul azim. Iya, bagus. Coba yang lain ya. Kita sini ada kelas lain, coba ya. Kita coba kelas lain. Siapa ya? Coba kita lihat. Coba silakan ya. Baca coba Nabila Fadilatun Ni'mah. Ya, nggak apa-apa ya. Coba ya belajar. Kamu baca dari ayat yang ke-15 sampai ayatnya ke-21. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi aidi safarah kiramim bararah. Qutilal insanu ma akfarah. Min ayyi syai'in khalaqah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah.
يسره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره صدق الله العظيم. Ya, benar. Nabila kelas berapa Nabila? Hah? Nabila kelas berapa? Kelas 6. 6B. Oh, 6B. Bagus Nabila ya. Nanti dipelajari kembali, Ember juga ya, lebih dilancarkan kembali. Nanti kalau sudah bagus bacaannya silahkan kalian hafalkan ya. Tadi keduanya sudah bagus bacanya, tapi Bapak ingatkan kembali ya. Kalau untuk nada ya, itu terserah kalian mau bagaimanapun ya. Karena semua orang itu kadang ada yang bisa nadanya, ada yang tidak bisa. Jadi bukan prioritas ya, bukan hal yang utama untuk nada itu. Jadi yang lebih utama adalah ketepatan ya, makhrajul huruf, tajwidnya ya. Itu. Jadi bacanya tartil. Kalau nada itu ya nomor selanjutnya lah itu ya. Tidak apa-apa, itu sudah bagus. Ya, Bapak senang mendengarnya. Oke, mungkin itu saja pembahasan materi tahsin tahfiz ya di kelas 6 MIA Taqwa pada hari ini. Ya, kalau kalian sudah bisa lancar bacanya, ya silakan kalian hafalkan ya. Hafalkan ayat ini ya atau ayat yang sebelumnya yang kalian belum hafal, cicil saja 7777 ya, supaya nanti sudah terkumpul, sudah bisa semuanya kan enak berarti disetorkannya atau bisa menuliskannya. Nah, nanti kalau udah hafal kan hafalkan juga tulisannya. Nah, itu supaya lebih sempurna nanti ketika ujian ya. Nah, mungkin sampai situ saja materi pada kali ini. Untuk hari ini ya, sebelum kita akhiri, tidak ada tugas secara tulis maupun lisan ya, tidak ada. Jadi kalian hanya mendengarkan saja ya materi pada hari ini. Nah, itu saja. Jadi tidak ada tugas ya pada hari ini, hanya mendengarkan saja. Nah, bagi yang kalian baru bergabung nih ya, baru bergabung, baru masuk di pertengahan atau ketika sudah mau selesai, nah silakan berarti nanti kamu melihat kembali atau menonton kembali di rekaman Zoom meeting pada hari ini ya. Semoga bermanfaat, semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahaminya. Sebelum kita akhiri, mari saja kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.